Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Rahmawati SPSI, guru dari SD Interaktif Abdus Salam. Yang melatar belakangi saya untuk mengikuti lomba guru apresiasi ini adalah pasca pandemi pada akademik siswa, kemudian kemandirian siswa sangat berpengaruh sampai sekarang. Hal ini terasa sekali ketika saya memegang kelas baru di kelas 4. 1 bulan pertama itu masa adaptasi yang mana siswa dari hal literasi dasar, kemudian numerasi dasar dan juga pembiasaan kemandirian itu sangat perlu dikondisikan. Oleh sebab itu, hal inilah yang melatar belakangi saya untuk mencari inovasi praktik baik. Salah satunya adalah membuat lembar checklist daily activities at school and at home, yang mana di situ adalah kegiatan untuk melatih kemandirian siswa baik dalam hal pembiasaan literasi dasar, pembiasaan numerasi dasar, kemudian membentuk karakteristik siswa untuk bisa menjadi lebih mandiri lagi dari pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Praktik baik ini juga berdasarkan dari fase anak-anak di kelas 4, yaitu fase B, yang mana praktik baik ini memfasilitasi karakteristik fase B. Mereka harus mulai mengetahui dirinya sendiri dan mengerjakan segala sesuatu berdasarkan dari minatnya sendiri. 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 29, 3 kali 4 12. Jadi praktik baik yang saya lakukan adalah membuat form checklist untuk anak di sekolah dan di rumah, yang mana anak-anak mengisi form checklist ini sendiri sebagai refleksi mereka setiap harinya. Nah, setelah ada lembaran checklist, alhamdulillah Enver jadi yang saya lihat lebih mandiri. Contoh kecil aja, menyimpan handuk misalnya. Kan rata-rata kalau anak laki-laki yang nyimpan handuk di lantai atau di atas kasur atau dimanapun. Nah, setelah ada lembaran checklist itu, ketika misalnya saya mau bilang itu handuk tolong simpan. Nah, sebelum saya bilang seperti itu, Enver sudah dengan inisiatif sendiri menyimpan handuknya di tempat handuk sendiri. Nah, itu. Menurut saya, inovasi merupakan strategi atau pemecahan masalah atas permasalahan yang kami alami. Di sini yang dialami adalah anak-anak kurang terlatih dalam kemandiriannya, dalam sosialnya juga perlu pengondisian, kemudian literasi dasar dan numerasi dasarnya juga perlu ada pengondisian. Dilihat juga dari karakteristik fase B, yang mana faktornya adalah ada dalam dirinya sendiri dan di lingkungan sosialnya. Maka dengan mereka mengisi refleksi setiap hari, mengisi checklist itu, maka mereka dengan sendirinya akan menginsight apa yang seharusnya mereka lakukan setiap hari dan apa yang belum ada mereka lakukan setiap harinya. Saya analogikan anak-anak seperti pohon bambu, yang mana proses menanam pohon bambu memerlukan waktu 3 tahun supaya bisa akarnya kuat tertanam. Begitupun dengan penanaman karakter anak, penguatan literasi dan numerasi anak perlu waktu yang panjang. Seperti analogi tadi, bambu ketika akarnya sudah kuat, maka bambu tersebut saat tumbuh, dia akan lebih kuat menghadapi angin, menghadapi hujan, menghadapi badai. Begitupun dengan hal praktik baik yang saya lakukan, penanaman karakter pada anak tidak bisa hanya sebentar saja, tetapi memerlukan proses yang panjang. Tantangannya tentunya ada dalam diri sendiri, karena tidak mudah melakukan perubahan, karena ada ketidaknyamanan, ada kekhawatiran apakah ini berhasil atau tidak, dan ternyata praktik baik ini saya rasa cukup berhasil di kelas dengan dilihat dari indikator yang ada dan anak-anak berhasil melakukannya. Kemudian dari hal ini maka saya melakukan koordinasi atau berkomunikasi dengan rekan sejawat yang merasakan ada permasalahan yang sama, dan di situ ternyata apa yang saya lakukan itu bisa menjadi alternatif solusi bagi rekan sejawat. Kebetulan alhamdulillah di sini Bu Erna sudah membuat
suatu inovatif di mana memudahkan saya selaku guru untuk mengarahkan anak dalam hal pembiasaan sehari-hari. Seperti halnya sudah tertera di belakang ini di kelas ya Bu Erna ya, alhamdulillah ini sudah berjalan. Jadi di sini guru tinggal membaca apa yang sudah dilakukan, misalnya apakah kalian sholat duha dengan tertib atau bagaimana, anak langsung menyimpan bintangnya sendiri. Yang terlibat adalah tentunya siswa, kemudian rekan guru sejawat, kemudian kepala sekolah yang mempunyai wewenang dalam mengapresiasi praktik baik saya, kemudian juga wewenang untuk memutuskan apakah praktik baik saya ini bisa digunakan menjadi solusi bagi sekolah atau tidak. Saya pikir ini baik, praktek pembelajaran terutama di dalam meningkatkan pembiasaan berperilaku yang baik perlu dilakukan, dan anak sendiri yang dengan secara jujur kemudian penuh dengan rasa tanggung jawab bahwa panduan beraktivitas dalam kegiatan sehari-harinya itu betul-betul dia lakukan gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau ini berhasil, insya Allah akan diberlakukan di kelas-kelas yang lainnya, dan ini menjadi suatu keunggulan. Mudah-mudahan bisa ditularkan pada anak-anak semua kelas di SD Interaktif Abdul Salam. Kemudian juga praktik baik saya ini saya komunikasikan pada psikolog yang mana beliau berwenang untuk membuat rapot khas dari sekolah kami sebagai pengembangan dari karakteristik siswa di sekolah. Kami memiliki penilaian terhadap pembiasaan anak yang dilakukan dengan memberikan predikat jarang, kadang-kadang, dapat, dan sering. Pembiasaan-pembiasaan itu meliputi beberapa aspek, yaitu ada karakter khas dari SIAS, aspek kepatuhan, sikap spiritual, sikap sosial yang meliputi adab dan akhlak, serta kemandirian. Dari aspek-aspek ini, guru dapat memberikan saran dan penilaiannya terhadap siswa yang dapat dibaca oleh orang tua, yang kemudian dapat dievaluasi oleh orang tua dan guru itu sendiri. Tentu ketika melakukan penilaian ini harus ada controlling di setiap harinya oleh guru-guru SIAS. Karenanya saya sangat mendukung penuh sekali inovasi yang dibuat oleh Bu Erna, rekan saya di Sekolah Interaktif Abdul Salam. Di Albi, nomor 1 masih Albi. Kemudian disusul sama Anasya. Anasya yang pertama ya. Siapa yang mau nyusul Anasya nih? Albi lagi memimpin. Albi, Anasya, terus Wildan. Yang terakhir adalah hal ini harus dikomunikasikan dengan orang tua dan kita harus bersinergi antara sekolah dan orang tua. Begitu mungkin praktik baik yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.